Oke, saya minta Tia Adesti kita terangkan grafik hubungan antara kecepatan dengan arus atau volume dengan kecepatan. Hubungan kecepatan dengan kepadatan, Bu. Kecepatan dengan arus atau volume. Kalau hubungan kecepatan dengan arus itu Kamu baca, lihat grafik ini. Nah, dari grafik ini kayak mana Pak hubungannya? Arusnya semakin tinggi. Oke, ini ada volume, ini ada kecepatan. Nah, sekarang hubungannya apa? Baca grafiknya dari volume sama kecepatan ini. Kalau untuk itu volumenya, kecepatannya itu semakin besar, maka akan turun juga. Kecepatannya akan merendah lagi jika arusnya itu mengecil, Bu. Ulangi apa? Apabila arus kecepatan itu membesar, volumenya membesar, maka puncak parabolanya akan menurun pada kecepatan. Jadi jika volumenya itu tinggi, kecepatan itu akan merendah. Kamu ngerjain nggak kemarin? Kerjain sendiri atau nyalin? Ya temennya. Ngerjain, Bu. Coba dibantu, Charlie U5. Jika kecepatannya meningkat, maka jika kepadatannya meningkat, maka kecepatannya menurun. Saya minta volume dengan kecepatan. Dicek dulu volume sama kecepatan. Baru nanti hubungkan dengan kecepatannya. Jika volumenya meningkat, maka kecepatannya juga meningkat. Volumenya meningkat, kecepatannya meningkat. Coba kamu lihat dulu grafiknya. Ini bagaimana? Jika volume bertambah, maka kecepatannya berkurang. Oke, terus? Dan jika volumenya berkurang, maka kecepatannya bertambah. Ya, itu pasti. Kebalikannya. Sekarang kamu lihat di grafiknya ini. Kan ada titik puncak. Grafik atas itu menunjukkan kondisinya stabil. Kalau yang bawah kondisinya arus padat. Alif Saputra. Ya, Bu. Halo, Bu. Mana kameranya, Dek? Ini, Bu. Sinyalnya jelek, Bu. Oke. Sekarang coba bantu temannya tadi. Hubungan antara arus dan kecepatan. Poin pertama sudah benar. Selanjutnya apa? Jika kecepatan menurun, maka kepadatannya akan bertambah, Bu. Oke, saya minta hubungan antara arus dan kecepatan. Jika arusnya bertambah, kepadatannya juga bertambah, Bu. Oke, yang titik 3 itu maksudnya apa? Jadi ada Vmax. Ya, ada Vmax dan ada Dmax-nya atau kepadatan maksimum. Maksudnya seperti apa? Herwanto, coba dibantu. Untuk poin yang mana, Bu? Oke, lihat yang dari titik 3 itu. Dari titik 3 yang volume, Bu? Iya. Menurut saya hubungannya adalah jika parabolik yang menunjukkan semakin besar volume, Bu, maka kecepatan di situ akan turun, Bu. Dan begitu juga dengan arus akan ikut menurun, Bu. Oke, coba diulangi secara keseluruhan. Dari titik 1 sampai ke titik 5. Hubungannya dengan kecepatan apa? Dan kepadatan ya. Jadi jika untuk satu ini, jika kan itu tergolong masih rendah, Bu. Jadi kecepatan di suatu jalan itu atau di jalan itu akan bisa lebih cepat dan begitu juga akan terus naik
maka kecepatan di situ akan turun, Bu. Sampai ke titik 5 akan kembali normal, Bu. Kembali normal kalau titik 5. Iya, Bu. Oke, yang lain, pendapat yang lain? Izin berpendapat, Bu. Ya, Untuk hubungan kecepatan dengan volume itu kan, misal kita lihat dari grafik itu, untuk volume yang pertama itu kan, volume di suatu lalu lintas itu masih rendah, Bu. Nah, jika masih rendah, pada grafik kecepatan itu akan tinggi. Nah, terus untuk di grafik 3 itu kan volumenya tuh udah max, Bu. Udah max berarti udah mencapai titik tertentu, maka nanti selanjutnya itu untuk hubungan kecepatan juga akan menurun, Bu. Jadi jika bertambahnya volume lalu lintas, maka kecepatan akan berturun atau berkurang sampai titik tertentu atau titik maksimum, Bu. Mungkin itu aja. oke. Sekarang coba yang lain ya. Coba kecepatan dan kepadatan. Bagaimana hubungannya? Izin menjawab, Bu. Hmm, Untuk hubungan kecepatan dan kepadatan itu kan grafiknya linear, Bu. Yang berarti bahwa semakin tinggi kecepatan lalu lintas dibutuhkan ruang batas yang lebih besar antar kendaraan yang mengakibatkan jumlah kendaraan per kilometer menjadi lebih kecil, Bu. Oke, jadi hubungan antara kecepatan sama kepadatannya apa? Semakin tinggi kecepatan maka kepadatannya semakin rendah, Bu. Ya. Benar, berbanding terbalik. Iya, Bu. Berbanding terbalik atau berbanding lurus? Berbanding terbalik, Bu. Nah, kecepatannya tinggi, maka kerapatannya Rendah, Bu. oke. Nah, ini yang masih dipertanyakan, ini kalau di titik 3, ini kan ini ada V-nya itu V maksimal ya, atau dia sudah mencapai titik kritis. Nah, bagaimana kondisi kecepatan dan kepadatannya? Silakan yang lain. Izin menjawab, Bu. Yang bagian kondisi tadi ya, Bu. Mm-mm. Kalau pada kepadatannya, kalau kepadatannya itu tuh di 0, dia tuh kecepatannya akan menurun. Jadi kecepatan arus bebasnya akan terjadi. Nah, pada saat kecepatannya 0, yang akan terjadi itu jam density yang kerapatannya akan menurun seperti itu. Jadi kalau kecepatannya 0 bakal terjadi kemacetan. Untuk Vmax-nya sendiri, Ulang. pada saat kecepatannya sama dengan kepadatannya 0, Bu, akan terjadi kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebasnya itu kecepatannya itu sendiri menurun. Sedangkan bila terjadi kecepatannya sama dengan 0, itu akan terjadi kemacetan atau sama saja dengan jam density. Ya, jadi di sini ya. Yang pertama sudah benar tadi ya, kalau bertambah volume maka kecepatannya akan berkurang. Nah, yang ditanyakan di sini ya, ini kan ada satu titik atau kepadatannya volumenya tinggi ya, di sini di titik 3 ya. Nah, artinya di sini pada saat sudah mencapai volume maksimum, artinya kalau volume maksimum hubungannya dengan kepadatannya ya, kepadatannya kritis. Nah, di sini kecepatan rata-rata tadi itu akan berkurang ya, karena sudah tidak bisa lagi jalan tadi untuk menampung kendaraan ya, maka kecepatannya akan berkurang dan volumenya juga akan menurun ya. Nah, kemudian kalau hubungan antara volume dan kepadatan di sini di titik 1 ya, di 1 ke 2 ini masih kondisi arus bebas ya, karena kendaraannya sedikit maka kecepatan dia akan meningkat, jadi akan dinamakan free flow ya, arus bebas di sini. Nah, sedangkan dari titik 2 ke titik 3 ini sudah mau mendekati apa? Mendekati titik kritisnya. Kemudian di titik 3 ini dinamakan titik kritis. Kalau V maksimal, berarti D-nya maksimal atau enggak? Oke, kalau V-nya maksimal, D-nya maksimal enggak? Maksimal, Bu. Oke, sekarang rumus kecepatan itu apa? Rumus volume.
volume atau arus yang kemarin saya kasih kemarin. Q sama dengan, atau V sama dengan, yang kemarin saya bilang kan, ini ada persamaan dasar, ini harus dipahami dulu. Sebelum saya kasih tugas soal minggu lalu. Apa rumus Q-nya? Q sama dengan N per T, Bu. Itu. Q sama dengan D kali S, Bu. Oke, jadi persamaan dasarnya Q sama dengan D dikali S ya. Kalau Q-nya tinggi, maksud kepadatannya bagaimana? Tinggi juga, Bu. Kecepatannya Menurun, Bu. Oke, ini harus dipahami dulu ya, sebelum kita lanjut ke masuk ke pemodelannya. Nah, di sini 4.3 itu sudah masuk ke posisi kritis ya. Nah, kemudian dari 3 ke 4, kondisi arusnya itu arusnya jadi tidak stabil. Ya, baru nanti di bagian kelima, baru dinamakan ada kondisi jam density atau kemacetan. Nah, ini yang dikatakan siapa tadi yang terakhir ngomong tadi, ini udah benar ya, di sini ya, kecepatan akan menurun apabila kepadatan bertambah, jadi kecepatan arus bebas ya, atau lambangnya SFF, ini akan terjadi apabila kepadatan 0, dan pada saat kecepatan 0, maka kecepatan akan terjadi jam density. Oke, ini tolong dipelajari, dipahami, nanti saya masukkan di soal quiz atau UTS nanti ya. Oke, nah jadi disimpulkan hubungan matematis antara kecepatan dan kepadatan tadi berbanding terbalik ya. Menyatakan bahwa kepadatan akan meningkat, maka kecepatannya menurun. Kemudian volume akan menjadi 0 apabila kepadatannya sangat tinggi. Sehingga tidak memungkinkan kendaraan tadi bisa bergerak lagi ya, karena sudah kapasitasnya sudah full. Jadi tidak bisa menambah kendaraan lagi. Nah, kondisi ini dinamakan kondisi macet total, atau DS-nya, berapa DS-nya? Kemarin saya kasih soal kan, V per C sama dengan, bisa nggak V per C lebih dari 1? Bisa, Ibu. Oke, jadi ada hubungannya ya di sini ya. Jadi kalau V per C lebih dari 1 artinya apa? Sudah melebihi kapasitasnya, Bu. Oke, jadi kapasitasnya tidak bisa menampung kendaraannya lagi ya. Kalau V sama dengan 1, Sesuai dengan kapasitas jalan, Bu. oke, yang idealnya seperti apa? Kayaknya kurang dari 1, Bu, biar lancar. Oke, jadi idealnya V per C itu harus kurang dari 1 ya. Kalau dia V per C sama dengan 1, berarti nggak berhubungan dengan kecepatannya ya. Kalau artinya kan V sama dengan C. Artinya kecepatannya itu pasti akan sangat rendah atau kepadatannya akan sangat tinggi. Nah, jadi yang idealnya itu dia kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 sudah stuck, dia nggak bisa lagi nampung, nggak bisa nambah lagi, hanya ada volume yang ada pada ruas jalan tersebut. Oke, apabila kepadatan meningkat dari 0, maka kecepatan akan menurun, ya. Sedangkan volume akan meningkat, kemudian ini kepadatan terus meningkat, maka akan dicapai suatu kondisi di mana peningkatan kepadatan tidak akan meningkatkan volume lagi, ya, malah akan menurunkan volume lalu lintasnya, ya, seperti di gambar 1 tadi dari poin ke ini tadi ya. Ini kan ada DM-nya ya, sudah sampai di D maksimal, jadi dia tidak akan menambah lagi, malah justru akan menurunkan volume lalu lintasnya. Kemudian titik maksimum volume lalu lintas itu dinyatakan dengan kapasitas. Oke, jadi sampai sini bisa dipahami ya hubungan antara kecepatan arus dan kepadatan ya. Atau kecepatan, volume, dan kepadatan. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke pemodelannya. Jadi yang tadi itu masih masuk ke hubungannya. Nah, sekarang dari hubungan ini kita akan buat modelkan. Nanti kita akan modelkan bagaimana hubungan antara ketiga parameter tadi.
ya, yaitu arus, kecepatan, sama kepadatan. Gunanya nanti kita bisa tahu berapa V maksimalnya, ya, berapa S maksimalnya, dan berapa D maksimalnya. Nah, nanti pemodelannya kita masukkan ke program, ya, bagaimana hubungan antara arus kecepatan, kemudian arus kepadatan, dan kecepatan dan kepadatannya. Oke. Jadi karakteristik dari arus lalu lintas pada suatu area itu menarik untuk diteliti dan dianalisis. Kenapa? Karena dia akan merepresentasikan kondisi asli dari ruas jalan yang ada. Nah, jadi 3 parameter utama, ya, ini parameter utamanya ada 3, yaitu arus atau volume lalu lintas, ya, bisa Q, bisa V lambangnya, ya, tergantung kalian ikuti literatur siapa. Kemudian ada kepadatan atau density-nya, ya, biasanya pakai D, ya. Kemudian ada kecepatan atau speed-nya. Oke, nah ini menurut Tamin, ya, karakteristik ini bisa dipelajari dengan hubungan matematis antara ketiga parameter tadi. Nah, parameter atau persamaan dasarnya, ya, itu dari V atau Q kemarin, ya, itu V sama dengan D dikali dengan S. Jadi ingat, V itu bisa volume atau arusnya, ya, kemudian D kepadatan, dan C kecepatannya. Nah, selain 3 parameter tadi, ada parameter lain atau variabel lain untuk menghitung bagaimana arus lalu lintas di suatu ruas jalan. Jadi yang pertama, ini tadi yang outputnya saya bilang tadi, outputnya ada Vm, ya, ada Sm. Vm itu adalah kondisi kapasitas atau arus maksimal. Kemudian Sm itu kecepatan pada saat kondisi lalu lintasnya atau arusnya tinggi atau maksimal, maka namanya Sm, S maksimal. Kemudian Dm itu adalah kepadatan pada kondisi arus lalu lintas maksimal, padatannya yang maksimal, ya. Dan DJ itu kepadatan pada kondisi arus lintas macet total. Contohnya kendaraan per kilometer, dan SFF itu kecepatan pada arus lalu lintas yang sangat rendah atau mendekati 0, ya. Nah, jadi untuk memodelkan karakteristik arus lalu lintas tadi, kita bisa menggunakan model, ya, atau metode dengan metode Greensill, Greenberg, ya, ada lagi namanya Underwood, ya, dan lain-lain. Dan untuk yang kuliah sekarang kita pakai 2 metode ini aja, ya, ada model Greensill sama Greenberg. Nah, di sini prinsipnya, ya, diingatkan prinsipnya, kalau Greensill itu rentang kepadatannya tinggi sampai ke rendah. Sedangkan kalau Greenberg, ya, itu rentangnya, prinsipnya itu rentang kepadatannya mulai dari sedang hingga ke tinggi. Oke. Bedanya lagi Greensill sama Greenberg, ya, kalau Greenberg itu kita pakai eksponensial, kalau Greensill kita pakai yang linear, ya. Nah, jadi dari model Greensill ini kita akan memodelkan bagaimana hubungan matematis antara hubungan kecepatan dan kepadatan, arus dengan kepadatan, dan arus dan kecepatannya. Oke, kita masuk ke yang pertama, ya. Jadi ini persamaan umum untuk model hubungan antara kecepatan dan kepadatan. Jadi sambil dicatat, sambil saya jelaskan, ini sambil dicatat, ya, karena setelah ini nanti kita ada latihan soal. Jadi yang perlu diingat yang awal tadi, rumus V sama dengan D kali S, ya. Nah, jadi dari hubungan dasar V sama dengan DS nanti kita bisa inputkan atau substitusi ke persamaan ini, atau model hubungan antara kecepatan dan kepadatan. Jadi yang pertama tadi dicatat dulu yang V sama dengan D kali S tadi, kemudian yang ini dicatat, ya, model hubungan kecepatan dan kepadatan, di mana S itu adalah kecepatan kita, SFF itu kondisi pada arus sangat rendah, ya. Kemudian dikurangi SFF dibagi dengan DJ, ya. DJ itu kondisi pada kepadatan pada saat arus lalu lintasnya macet total. Dan dikali dengan D itu adalah kepadatan.
Nah, kalau mau mencari hubungan antara arus dan kecepatan, maka ada salah satu faktor yang kita ganti. Gantinya dengan apa? Substitusikan dengan persamaan dasar tadi, V sama dengan D kali S. Oke, ini dicatat dulu. Oke, nah sekarang dari rumus ini, ya, sama rumus dasar yang tadi, sekarang saya mau nanya, kalau misalnya kita mau cari hubungan antara arus dan kecepatan, kira-kira apa yang harus kita substitusikan? Atau apa yang harus kita ganti dari rumus ini? Rumus dasarnya ada dua ya. Yang pertama tadi V sama dengan D dikali S. Dan ini adalah rumus hubungan antara kecepatan dan kepadatan. Nah, sekarang saya minta bagaimana kalau kita mau mencari hubungan antara arus dan kecepatannya. Jadi harus muncul nilai V-nya di sini. Semua ruas dikalikan D. Semua ruas dikalikan dengan Kepadatan. kepadatan. Oke. Atau kita substitusikan nilai apa? Nilai V. V dibagi S, Bu. V dibagi S. D sama dengan V dibagi S. Oke, kalau untuk kerapatan, kita harus munculkan nilai kerapatannya dan arusnya. Apa yang harus kita ubah? Oke, ini ya. Jadi kita masukkan persamaan dasarnya S sama dengan V per D. Jadi kita harus substitusikan nilai S sama dengan V per D ke persamaan hubungan antara kecepatan dan kepadatan ya. Gantilah kita V S sama dengan V per D di sini. Maka didapatkan nilai V sama dengan D dikali SFF dikurang SFF dibagi DJ dikali D kuadrat. Ya, jadi muncul nilai V-nya, muncul nilai D-nya. Jadi ada hubungan antara arus dengan kepadatannya. Dicatat lagi ya dari sini ya, masukkan nilai S sama dengan V per D ya, ke persamaan model hubungan antara kecepatan dan kepadatan. Maka didapatkan model persamaan hubungan antara arus dan kecepatannya. Nah, kalau misalkan tadi yang kecepatan, berarti apa model hubungannya seperti apa? Ini kan arus kepadatan. Nah, sekarang kalau arus dan kecepatan, yang substitusi apa? Yang disubstitusi apa ke model hubungan arus kepadatan kepadatan dengan kecepatan tadi? Yang disubstitusi D, Bu. Jadi D sama dengan V V per per S. S. Maka model hubungannya adalah dari sini masukkan model hubungannya apa? Itu yang D itu ganti jadi V per S. Jadi S Iya. kuadrat. Oke, jadinya apa? Jadi hubungannya apa? Seperti ini saya minta nih. Oke, ya. Jadi kita ubah nilai D sama dengan V per S ya, masuk ke dalam sini. Ya. Nah, nanti didapatkan hubungan volume arus dan kecepatan adalah V sama dengan DJ dikali S dikurangi DJ ya, per SFF dikali S pangkat 2 karena kita mau cari hubungan antara kecepatan arus dengan kecepatannya. Nah, sudah dapat ini 3 model matematis atau ya 3 model matematis antara 3 parameter utama tadi. Ya. Nah, jadi dari sini model-model ini kita masukkan ke dalam software. Ya. Jadi dari software itu kita dapatlah nilai R-nya, ya, dapat nilai R. Nah, kemudian nanti kita bisa hitung, ya, hitung ininya, V maksimalnya, V maksimal, D maksimal sama S maksimalnya. Jadi outputnya nanti adalah berapa VM-nya, berapa DM-nya, dan berapa SM-nya. Oke, dicatat dulu VM itu sama dengan DJ dikali SFF per 4 ya. Kemudian kalau DM, oke, jadi kalau kalian lupa apa rumus VM, diingat saja kalau DM itu adalah DJ per 2 ya.
SM itu adalah SFF per 2. Jadi kalau mau cari VM itu artinya DM dikali dengan SM. Jadi DJ dikali SFF per 4. Jadi harus ingat DM itu DJ bagi 2, SM itu sama SFF dibagi dengan 2. Maka VM-nya adalah DJ dikali SFF dibagi dengan 4. Nah, ini adalah model green seal ya. Dia masih lebih mudah karena kita hanya pakai persamaan linear ya. Nah, sekarang kita masuk ke model Greenberg-nya. Kalau Greenberg itu kita pakai fungsi eksponensial. Ya. Jadi persamaan dasarnya D sama dengan C dikali E dipangkatkan B kali S. Ya, kalau green seal tadi rumusnya adalah apa tadi? Green seal rumusnya yang S sama dengan ini. Ya, nanti diingat kalau di Greenberg kita pakai rumus dasarnya ini. D sama dengan C dikali E dikali BS. Di mana nilai C dan nilai B itu adalah konstanta. Ya, D itu adalah density-nya, S itu adalah speed-nya. Oke, nah dari persamaan tadi ya kita rubah ya, kita buatlah jadi dalam bentuk len D sama dengan len C ya EBS. Ya, kita lenkan ya. Jadi len D sama dengan len C dikali E pangkatkan BS. Jadi sama dengan len D itu sama dengan len C dikali dengan B dikali S. Sehingga S-nya itu adalah 1/B len D dikurang 1/B len C. Ya, ini untuk mencari S-nya. Nah, atau ini adalah hubungan matematis antara kecepatan dengan kepadatan. Ya, ada S sama D. Nah, ini dasar juga, ini perlu diingat ya. Rumus yang ini. Oke, nah jadi persamaan di atas atau persamaan tadi itu merupakan analog dari fungsi linear antara S dengan D. Jadi kalau misalkan ada persamaan Y sama dengan A min BX ya. Y itu adalah S-nya. X itu adalah len D. Ya, misalnya ada persamaan Y sama dengan A min BX, berarti Y itu adalah S-nya, X itu adalah len D-nya. Kalau di green seal, ya, kalau di green seal, SY itu adalah S, ya, sedangkan X itu adalah D-nya saja. Karena si Greenberg tadi kan kita ubah dalam bentuk len ya, maka ada len-nya di sini. Jadi nilai B ya, nilai B ini sama dengan 1/B kecil. Ya. A itu adalah min 1/B len C. Ya. 1/B per len BC. Maka nilai C itu sama dengan E pangkat min A per B. Silakan dicatat. Jadi hubungan matematis antara kecepatan kepadatan itu ini ya. S sama dengan len D ya dibagi dengan B dikurangi dengan len C dibagi B. Oke, jadi di sini yang ini itu sama dengan jadi S sama dengan len D dibagi dengan B dikurang len C dibagi dengan B. Jadi ini yang harus dipelajari ya, yang harus diingat S sama dengan ini. Nanti kita katik-katik aja bagaimana cara mencari hubungan antara arus dan kepadatan. Tetap rumus persamaan dasarnya mau pakai metode apa saja tetap I sama dengan I dikali D dikali S. Ya, jadi kita substitusi dari rumus yang dasar tadi ke dalam hubungan matematis antara kecepatan dan kerapatannya. Oke, seperti ini ya. Oke. Jadi hubungan matematis antara arus dan kepadatan
Ya, jadi kita substitusi nilai S sama dengan V per D ke dalam persamaan nilai S tadi. Nah, maka didapatkan nilai S-nya ya, nanti V per D ya sama dengan ln D min B per B dikurang ln C per B. Jadi nilai V-nya itu adalah D dikali ln D dibagi dengan B dikurang D kali ln C dibagi B. Nah, ini hubungan atau model untuk arus dan kepadatan. Nah, sekarang hubungan arus dengan kecepatan. Nah, ini kita kembalikan lagi ke persamaan dasar D sama dengan C dikali EBS ya. Masuk ke persamaan yang awal ini, ya, persamaan dasar ini. Kita ganti ganti nilai D sama dengan V per S, maka hubungan antara arus dan kecepatannya itu adalah V sama dengan S dikali C dikali eksponensial BS ya. B dikali S. Ya, untuk rumus-rumusnya ini silakan dicatat dulu. Sudah dicatat, kita mau ada latihan soal ya. Nah, ini D maksimal ya untuk model Greenberg ya. E sama dengan ln C min 1 ya. Kemudian SM-nya itu sama dengan min per B. Jadi kalau ditanya VM-nya sama dengan DM dikali SM. Misalkan nilai DM-nya ini dikali dengan nilai SM-nya ini. Oke, silakan dicatat dulu. Ini kan kuliah keempat ya, kuliah keempat, materi kelima. Artinya seluruh materi dari saya itu sudah saya berikan. Nanti minggu depan dilanjutkan dengan Bu Astri. Ini kelas Palembang kan ya? Ya, kelas Palembang dengan Bu Astri. Dilanjutkan di pertemuan minggu depan. Nah, saya masih ada hutang satu pertemuan lagi ya. Memang di awal saya jadwalkan pertemuan kelima itu kita kuis atau ya kuis nanti ya, saya ambil nilai. Nah, sebenarnya saya rencanakan kuis itu di hari Sabtu ini, tanggal 25. Ya. Cuma sepertinya kalau di tanggal 25 ini terlalu cepat ya, nanti kalian masih belum belajar materi yang hari ini. Jadi rencananya mau saya gantikan di Sabtu depan. Sabtu depan itu tanggal 9, tapi Sabtu depan ini tanggal berapa? Oke, tanggal 3 ini saya nggak bisa. Jadi, tanggal 2 saya nggak bisa. Jadi nanti mungkin kita ganti cari hari dari tanggal 7 ini. Enggak, jangan tanggal 7, dari tanggal antara Jumat tanggal 8 atau tanggal 9. Nanti minta diskusikan antara kelas A dengan kelas B. Dan juga kelas Indralaya dan Palembang. Nanti ketua kelasnya koordinasi sama mahasiswa Indralaya ya. Nanti cari waktu yang klop di hari apa. Ya. Durasinya kurang lebih 2 jam. Kita akan ujian. Materinya dari awal sampai ke pertemuan hari ini. Kita ujiannya Zoom aja. Ya, jadi nanti diupload kan jawabannya di e-learning. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi ini ada analisa regresi linear ya, di mana YI itu sama dengan A plus BX. BXI ya. Nah, dengan transformasi linear, maka diperoleh yang tadi saya bilang, kalau Y itu sama dengan D untuk yang untuk yang green field ya, Y sama dengan S ya. Kemudian D itu adalah X-nya. Nah, sedangkan nilai A ini ya, kalau kita lihat dari grafiknya, kalau A ini adalah intercept dengan sumbu Y. Maka diperoleh nilai A sama dengan nilai SFF. Sedangkan B itu adalah gradien atau kemiringannya. Sehingga diperoleh nilai B sama dengan min SFF dibagi dengan DJ. Nah, ini tolong dicatat lagi ya. Rumus A itu sama dengan SFF dan
B itu adalah min SFF dibagi dengan DJ-nya. Oke. Kemudian dari persamaan dasar ini Y sama dengan A plus BX, ya, ini analisa regresi linear, ya, maka nilai B-nya itu sama dengan sigma XI dikali YI. Dikurang 1/n, berapa jumlah N-nya, ya, atau jumlah pengamatannya ada berapa, kemudian dikali sigma XI, ya, nilai XI-nya dijumlahkan, dikali dengan sigma YI. YI-nya dijumlahkan dulu. Dibagi dengan sigma X1 kuadrat, jadi XI-nya tadi dikuadratkan, kemudian dikurang 1/n dikali dalam kurung sigma XI, ya, baru dikuadratkan. Beda ya dengan yang ini ya. Yang ini beda. X-nya itu X rata-rata sama dengan 1/n dikali sigma XI ya, ini biasa, Y-nya sama dengan 1/n dikali dengan sigma dengan dari YI. Nah, ini tolong dicatat dulu. Nah, sekarang contoh perhitungan seperti ini ya, nanti coba dikerjakan sendiri dulu, baru nanti kita coba kerjakan sama-sama. Ini adalah kepadatan D-nya, ya, 20 sampai 100, ya. Ini ada kecepatan dari 25 sampai ke 53,2 sampai di 8,0. Nah, ini dicatat dulu. Kalau sudah dicatat, langsung coba dikerjakan ya. Kita cari apanya dulu, ya. Kerjakan pakai rumus yang sudah saya berikan tadi ya. Nah, ini. Cari rumus, cari nilai B, cari nilai A-nya. A tadi apa? Sama dengan nilai SFF ya. Nanti B-nya sama dengan min SFF dibagi dengan DJ. A itu sama dengan Y bar ya, atau Y rata-rata dibagi dikurang dari B X rata-rata. Nah, berarti yang perlu dicari apa saja? Sebelum cari B, kita harus tahu dulu sigma XI-nya berapa, ya. Kemudian sigma XI-nya berapa, sigma YI-nya berapa, kemudian sigma XI pangkat 2-nya berapa. Ya, cari juga X rata-ratanya berapa, dan Y rata-ratanya berapa. Nanti 2 tabel saja di sini. Ini kan ada tabel DS, ya. Nah, coba nanti dilanjutkan di sebelahnya. Tabel XI kali YI, misalnya. Tabel apa lagi? Sigma. Pokoknya nanti didapatlah hasil, biar memudahkan kalian untuk menghitung nilai B-nya. Oke, silakan dikerjakan. Total dari XI kali YI, total YI-nya berapa, sama total Y-nya berapa. Berapa jumlah sigma XI-nya? Nilai XI-nya di total dulu berapa jumlahnya? 892. Oke, jumlah YI-nya berapa? 360,8, Bu. 360,8. Iya, Bu. Namanya siapa? Rizky. Iya, Bu. Kelas apa Rizky? Kelas B, Bu. Coba dihitung lagi ya Rizky. Coba nilai YI-nya sudah benar belum? Ibu, YI-nya 404,8 bukan, Bu? Bukan yang kayak Rizky tadi. Oke, ya. Jadi nilai YI-nya 404,8. Ya. Rizky tadi ada yang kurang. Raihanisa, Bu. Oke, Kelas Hanisa A. kelas apa? Kelas A, Bu. Oke, lanjut cari sigma XI YI ya. Kalikan dulu satu-satu XI kali YI. Ya, untuk kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua. Izin, Bu. Untuk sigma XI-Y-nya 20.619,8. Oke. Apa namanya? Rio Agustinus. Agustinus. Kelas apa? Kelas A. Oke, kemudian sigma
Nah, ya, sigma X1 pangkat 2. Izin menjawab, Bu. Untuk sigma XI kuadratnya 66.628, Bu. Nilai B-nya sudah ada yang selesai. Nilai B itu kita pakai rumus tadi ya, yang sigma XI kurang 1/n dikali sigma XI dikali sigma YI. Ada yang dapat belum? Ini nilai-nilainya tadi. Yuk. Kita masukkan ke rumus untuk mencari nilai B-nya berapa. Izin jawab, Bu. Yang B-nya itu min 0,528. 528. Oke, min 0,528 ya, kita bulatkan jadi min 0,53 ya. Fitria kelas apa? Kelas A, Bu. Nilai A-nya berapa? Tinggal masukkan ya. Nilai A tadi kita dapat nilai Y-nya, nilai rata-ratanya berapa? Dikurangi dengan nilai B-nya berapa? Dikali dengan X rata-ratanya berapa? Nilai A tadi rumusnya sama dengan Y rata-rata dikurang B kali X rata-rata. Ayo, siapa yang sudah? 62,68. 62,68. Oke, siapa tadi yang jawab? Bulan. Bulan Nurita ya. Kelas apa Bulan? Kelas B. Oke, jadi nilainya ini kan sudah dimasukkan, tinggal dimasukkan saja ya ke dalam rumusnya. Ya, Y rata-ratanya kan 28,91. X rata-ratanya itu 63,71. Kita masukkan saja ke nilai A. Nah, di sini nilai A itu sama dengan nilai SFF ya. Jadi 62,68 itu kita masukkan untuk menghitung nilai DJ-nya. Karena rumus DJ itu, rumus B itu sama dengan min SFF dibagi dengan DJ. Nih ya, B sama dengan min SFF. B-nya sudah dapat kan tadi? Min SFF-nya sudah dapat ya, SFF-nya sama kayak A. Sudah dapat. Nah, sekarang tinggal cari DJ-nya berapa? Bisa didapat dari persamaan ini. Ada tadi 62,68 atau SFF sama dengan A. Dibagi B-nya, ya. B-nya itu adalah berapa tadi? Min 0,553, Bu. Nah, sekarang dapat berapa nilai DJ-nya? 8,46 kali 10 pangkat 3. Coba dicari lagi. Jadi DJ itu apa? SFF dibagi dengan P. Dibagi B berarti, Bu. Ya. Jangan lupa tadi ada rumusnya dan ada min ya. Di rumusnya itu kan ada min. Iya, Bu, minnya hilang. 118,26. 118,26. Oke, siapa itu? Siapa yang jawab tadi? Bulan. Lagi. Oke, nah yang terakhir sudah dapat ya nilai SFF-nya udah dapat, nilai DJ-nya udah dapat. Nah sekarang kalau kita mau cari Vmax-nya berapa? Vmax itu rumusnya SM dikali dengan DM. SM-nya itu adalah SFF. Ya, tinggal dimasukkan saja. Kemudian dibagi 4 nanti. 3706,4 ya. Apa nilai apa? Nilai SM kali DM, Bu. Kita lagi. DJ-nya aja kan 118,26 dikali dengan A-nya tadi berapa? 2,68. Dibagi 4. Oke, berapa jadi? Kita langsung cari VM-nya aja ya. Kalau SM itu kan rumusnya
SFF dibagi 2 kan. DN-nya itu sama dengan DJ dibagi 2. Kalau jadi VN itu sama dengan SM dikali dengan DN. Artinya SFF dikali DJ dibagi dengan 4. Kita masukkan SFF-nya kan ada nilai A 62,68 dikali dengan 118,26 nilai DJ-nya yang dibagi dengan nilai 4. 1853,13. 53,13. Coba dibulatkan. Jadi 1853,1. 18 53,1. 53,1. Benar? 1853, jangan pakai pecahan, dibulatkan saja. Ya, itu dapat nilai Vmax-nya. Jadi siapa yang jawab tadi? Vmax tadi? Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau mau mencari nilai Vn, Sm, sama Dm-nya. Nah, sekarang kita coba beralih ke soal berikutnya. Soal pertama kita hanya cari Sm, Dm, Vn. Nah, sekarang di soal kedua, bagaimana hubungan matematis antara 3 parameter tadi? Oke, ini saya kasih soal Recording in progress. contoh soal lagi. Nah, ini ya jawabannya ya, ada di sini ya. Oke, nah sekarang ini ya, anggaplah kita sudah cari, udah tahu ya cara menghitung ini. Nah, sekarang saya udah dapat nilai A-nya itu adalah 36,05779. Nilai B-nya itu sama dengan min 3,56887. Nah, sekarang yang diminta itu tentukan hubungan matematis ya antara kecepatan dan kepadatan. Kemudian hubungan matematis antara arus dan kepadatan. Dan hubungan matematis antara arus dan kecepatan, baru nanti kita hitung nilai arus ya, maksimalnya berapa, atau V maksimalnya berapa, SM maksimalnya berapa, sama DM maksimalnya berapa. Pertama kita harus cari dulu nilai apa? DJ-nya ya. Kalau nilai SFF kan sudah dapat ya, SFF itu kan sama dengan nilai A. A-nya sudah ada nih 36,057779. Nah, sekarang cari DJ-nya. DJ-nya itu berapa? DJ-nya tadi rumusnya apa? Min? Sebelumnya tadi? SFF dibagi DJ. Jadi DJ-nya sama dengan SFF dibagi dengan apa? Dibagi dengan nilai B-nya. Berapa nilai DJ-nya? 10,10 Bu. 10,10. Oke ya. Oke, nah selanjutnya sekarang kita masukkan ke dalam hubungan matematis tadi, masukkan dalam rumus ini. Ya. Apa tadi DJ 10,10 ya. Nah, terus masukkanlah ke dalam rumus dasarnya. Jadi kalau kita mau mencari hubungan kecepatan dan kepadatan, masukkan rumus ini. Jadi S sama dengan SFF-nya berapa dikurang SFF dibagi DJ dibagi dengan D. Nanti hasil dari model ini baru kita masukkan ke software ya, nanti dapatlah nilai R-nya berapa, pangkat-2-nya ya. Nah, baru nanti kita cari Vmax-nya berapa, SM-nya berapa, sama DM-nya berapa. Oke, kita pakai rumus ini untuk model kecepatan kepadatan, kemudian apa namanya itu arus dan kepadatan yang ini, dan nilai arus kecepatan yang ini. Ini dimasukkan saja ya. Soal tadi juga bisa ya dimasukkan, karena kan sudah lengkap ya nilai DJ-nya berapa, nilai SFF-nya berapa, jadi ya, masukkan dalam rumus tadi S-nya berapa.
Yang kita kerjakan ini baru metode prinsip ya deh ya, baru metode Greenberg-nya. Ini sisi tiga ya. Ini sama dengan tiga. Kalau di capture ya, yang proposnya sudah terakhir di coba yang disampaikan dan lagi jalan. Ya, maksudnya ya. Untuk pendapatan itu mungkin sama dengan umpama tinggi berapa 3,66 di kuadrat. Dia rumah kan? Itu sama dengan di berapa SS sedangkan di bagi SSM di S barat. Kalau di sama dengan 10,10 kali S dikali dengan D-nya 10,10 dibagi dengan 6,07579 ya. Kalau 0,6 dibagi dengan SS sama 2 persamaan untuk kecepatan arus dan kecepatan. Jadi kita ada rumus yang kita makan dalam SSS ya. Tidak dapat rasa sama dengan antara ketiga variabel ini. Kemudian dia nanti ngomong bandingkan antara beberapa ya kita bisa kaitan perbedaan hubungan antara ketiga parameter ini dan masing-masing PD yang kita gunakan. Nah, terus selanjutnya kita bisa cari IDM ya. Kemudian nilai SRM dan nilai PRM. IDM-nya saya minta ada tanya ya. Mari kita mana? Iya, Bu. Ya, kemudian saya mana SN Iya, Bu. ada lagi bukan materi ada ngomong materi juga cari PM-nya. Ya, Bu. Oke, kita aja udah pakai santai. PM-nya berapa? PM-nya ada. PM-nya berapa PM-nya? 5,05. Oke. SM-nya tadi apa? SM-nya apa ya? SM tadi apa? Saya disuruh ya tadi. Belum ketemu. Bentar, Bu. Iya. Itu kalau kita bagi SM-nya ada enggak? Kalau itu jadi gimana itu selesai SM-nya. ISS-nya 16,03. Yang lain berapa SM-nya? 0,03. SSM ya, saya minta. 18,3. Lain? 18,03.
Kita lepas SN dan ketiga kan sama normal ya. Aturannya itu dengan 2 ya. Nanti ada PR ya. 92,515. Oke. Yang lain? Dikali dengan 26,06. Dikali dengan 4. Berapa? 9. 9,5